malam ini kita sedikit berbeda ya, kita pakainya Zoom. Oke. Ya, ini di kolom chat ada tulis ya dari Pak Dodi, malam juga ya Pak Dodi. Ini ada juga Pak Manu, selamat malam juga Pak Manu. Dan selamat malam juga ya kepada Bapak Ibu semua. Ya baik, Bapak Ibu semuanya ya seperti biasa ya. Jadi saya mau informasikan terlebih dahulu ya. Jadi nanti dari saya ya untuk weekly market outlook pada malam hari ini seperti biasa nanti dari saya akan memaparkan ya terkait dengan update ya pergerakan IHSG di minggu kemarin itu yang mengalami kenaikan cukup lumayan ya, itu naiknya sekitar 4% itu dalam satu minggu. Dan secara year to date-nya kan IHSG juga sudah naik ya, sudah naik sekitar 0,38% ya di minggu kemarin. Dan hari ini IHSG kan juga masih mengalami kenaikan. Nah, kira-kira apa aja penyebabnya ya? Apakah ada beberapa sentimen yang membuat IHSG bisa mengalami kenaikan dan itu juga terlihat ke emiten-emiten yang mungkin Bapak Ibu pegang juga ya. Karena kalau kita lihat ya beberapa emiten ada yang naik signifikan juga ya seperti Adaro ya. Seperti Adro itu naiknya 2 hari kemarin ya. Di hari ini sama Jumat kemarin naiknya cukup signifikan gitu. Oke, nah setelah itu nanti saya juga akan bahas ya dua saham ya. Ya karena kemarin di Discord itu ada yang tanya gitu, itu terkait dengan saham PTBA ya, saham PTBA dan juga saham TOWR ya. Kenapa kok TOWR kemarin itu ditanyakan kinerjanya naik gitu ya, laba bersihnya naik, tapi kok harga sahamnya makin ke sini makin turun gitu. Nah, nanti kita coba bahas. Nah, kemudian kita juga ada sesi tanya jawab juga ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ya nanti tulis aja di kolom chat. Seperti itu. Ya ini malam juga Pak Denny Putra ya dan juga Pak Cepi ya. Selamat malam juga. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya. Kita mungkin berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Kita berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan kelancaran ya dan kemudahan dan bisa mendapatkan insight yang baru gitu ya dengan mengikuti weekly pada malam hari ini gitu. Ya, baik berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa dipercaya. Ya, baik berdoa cukup. Oke, ini dari Pak Dodi ya. Pak Dodi titip PTPS ya. Ini sepertinya Pak Dodi itu yang namanya Holiday bukan sih Pak? Yang di Discord itu ya, Holiday ya. Itu karena juga tanya PTPS ya. Nah, nanti kita juga bahas ya untuk PTPS ini. Oke, ya kita lanjut ya. Eh, Iya benar Holiday Bos Mas. Oke siap, oh, ya, siap Pak Dodi. Ya kemarin sebenarnya mau tanya juga nih Pak Holiday ini namanya siapa ya? Cuman belum sempat tanya, tapi ternyata di sini Pak Dodi ikut juga ya di Zoom-nya gitu. Oke, nanti kita bahas juga untuk PTPS dan kita masuk dulu ke pergerakan IHSG ya. Pergerakan IHSG di minggu kemarin ya, kita fokusnya di minggu kemarin dulu. Ya, dan kita nanti juga coba cek kira-kira di minggu ini kira-kira ada sentimen apa gitu yang itu juga jadi pendorong yang cukup oke ya untuk IHSG. Cuman secara realisasi ya belum terjadi ya. Jadi nanti kita tunggu juga gitu. Nanti saya share screen kan. Oke. Oke, semoga sudah masuk ya Bapak Ibu semuanya untuk share screen IHSG ya. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu semuanya untuk pergerakan IHSG di minggu kemarin ya. Ya, oke. Bisa PT Toba. Oke, PT Toba untuk PT Toba ya coba nanti kita cek. Nah, untuk IHSG ya, IHSG di minggu kemarin ya meskipun cuma 3 hari ya, 3 hari perdagangan ya karena kan itu libur ya. Itu dimulai dari hari Rabu sampai ke Jumatnya. Ya, cuman itu naiknya cukup lumayan ya di hari Rabunya naiknya sampai 2,15%. Kemudian di hari Kamisnya naik 0,8% dan di hari Jumatnya naiknya sampai 0,9%. Jadi satu minggu itu IHSG bisa naik 4% gitu ya.
Dan kalau kita lihat ya sejak IHSG kena trading halt itu udah naik sekitar 20% ya, sekitar 20 sampai 21% ya, sampai sekarang. Ya tentu saja itu juga bagus ya, itu bagus ya buat emiten-emiten yang mungkin kita pegang gitu ya. Karena kan IHSG ini kan juga terdiri dari gabungan seluruh saham ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat ya Bapak Ibu, jadi ini saya share screen-nya kok mengganggu ini. Nggak bisa teralihkan. Oke, sebentar. Nggak ketutupan ternyata. Nah, oke. Ya, jadi kita fokus dulu ya ke IHSG di hari Rabu ya, hari Rabu yang naik sampai 2%-an. Nah, ya Bapak Ibu semuanya, ya ini saya jelaskan aja secara langsung gitu ya. Untuk datanya ini nanti pembahasan yang next-nya gitu. Nah, untuk waktu itu ya ada sentimen positif terkait dengan perang dagang ya. Perang dagang di mana dari Amerika Serikat ya dan juga Cina itu kan ya sudah mereda gitu ya, mereda. Cuman meredanya itu baru atau selama 90 hari ya, karena itu kan untuk tarif impornya ada penundaan gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, tarif resiprokalnya ya, tarif impornya yang diberlakukan Amerika Serikat ke Cina itu kan tinggi ya, itu sampai 145%. Gitu. Dan kemarin ada penundaan itu diturunkan itu jadi 30%. Nah, sedangkan dari Cinanya, tarif impor Cina untuk barang-barangnya Amerika Serikat itu juga diturunkan dari 125% menjadi 10%. Ya. Jadi ya kenapa ini menjadi sentimen yang positif gitu ya untuk IHSG kita gitu. Nah, karena ya seperti penjelasan-penjelasan saya sebelumnya ya bahwa Indonesia ini, ya, Indonesia itu kan melakukan ekspor ke Amerika Serikat ya. Ini data per Januari itu sekitar 11% dari total ekspor Indonesia. Ya, jadi misalkan Indonesia tetap kena gitu ya, karena Indonesia kan juga ada penurunan tarif resiprokal itu kan jadi 10% ya dari 32% ke 10%. Cuman itu juga selama 90 hari gitu. Jadi historinya kan seperti itu. Nah, cuman pas kemarin itu cuman Amerika Serikat sama Cina. Nah, kita masuk lagi ya. Kenapa kok IHSG bisa kena dampak positifnya gitu ya. Nah, jadi dengan ekspor ya, jadi tarif impor ini kan membuat biaya impor di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu jadi lebih mahal Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan sebelumnya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat impor ke Cina ya produk-produk Cina itu sebelumnya katakanlah cuman kena tarif 10% gitu. Ya 10% ya mungkin dianggapnya masih aman lah, masih wajar. Ya. Nah, kemudian dengan adanya tarif resiprokal ini ya perang dagang ini membuat tarifnya itu jadi 145%. Ya, bayangkan di situ perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat ya yang mau impor ke Cina ya itu pastinya kan pada panik ya. Ya sebelumnya kita cuman kena biaya 10%, tapi sekarang kita ada potensi ya, itu kena biayanya sampai 145%. Nah, jadi kalau misalkan tarifnya itu sampai sebesar itu ya Bapak Ibu semuanya, ya otomatis beban-beban perusahaan di Amerika Serikat yaitu akan kena dampak negatifnya. Bebannya jadi tinggi, ya tingkat margin perusahaan nanti jadi lebih rendah gitu. Nah, itu sebenarnya dampak untuk negatifnya ke Amerika Serikat gitu. Nah, kemudian gimana dengan Cina ya, Cina. Nah, Cina ini menjadi mitra dagang terbesarnya Indonesia ya. Jadi Cina dengan Indonesia, ya Indonesia ini punya total perdagangan dengan Cina itu mencapai 28%. Nah, jadi contohnya seperti itu tadi ya, itu dibalikkan aja ya. Karena di Cina itu kan juga tinggi ya tarifnya ke Amerika Serikat kan sampai 125%. Nah, cuman kalau dari situ ya, tadi kan saya juga bilang ya bahwa kalau misalkan perusahaan di Amerika Serikat itu merasa bahwa wah ini tarifnya tinggi banget nih, kok sampai 145% gitu ya. Sampai 145% berarti di situ perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu mengalihkan impornya ke negara lain dengan tarif impor yang lebih murah, gitu ya, lebih rendah. Nah, kalau misalkan terjadi seperti itu, ya dampak negatifnya kan ke Cina juga gitu ya, ke Cina ya, di mana ekspor-ekspor produk-produk dari Cina yang sebelumnya itu masuk ke Amerika Serikat itu menjadi berkurang.
Kenapa ya? Karena perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu mengurangi impornya. Ya, karena tarifnya mahal gitu. Nah, jadinya perusahaan-perusahaan ekspor ya yang melakukan ekspor dari Cina ke Amerika Serikat itu penjualannya bisa berkurang. Kalau misalkan itu berkurang, ya dampaknya kan tetap ya ke ekonomi Cina secara keseluruhan ya. Misalkan nanti kalau laba bersihnya turun, nanti ada PHK dan lain sebagainya. Nah, ini nanti secara ekonomi itu nggak bagus gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ekonominya Cina ini nggak bagus, nah karena Indonesia itu jadi mitra dagang ya, oh sorry ya, Cina itu menjadi mitra dagang terbesar Indonesia sampai 28%, ya otomatis Indonesia kena dampaknya juga. Jadi misalkan sebelumnya ekspor Indonesia ke Cina lancar-lancar aja gitu ya. Tapi karena ekonomi Cina yang sedang bermasalah karena tarif impor yang tinggi tersebut, ya perusahaan-perusahaan di Cina itu mengurangi impor dari produk-produknya Indonesia gitu. Nah, kalau seperti itu, ya Indonesia yang mau ekspor ke Cina, ya itu bisa turun juga gitu ya, bisa turun juga. Nah, jadi itu nggak bagus ya, nggak bagus ya dengan tarif impor yang tinggi. Yang di sisi lain tadi ya, bahwa Indonesia ekspor ke Amerika Serikat itu punya kontribusi sebesar 11% dari total ekspornya Indonesia. Ya, dan dengan adanya tarif resiprokal sampai 32% tarif impornya untuk barang Indonesia, itu juga pasti ada dampak negatifnya. Nah, dengan adanya penundaan ya, sebelumnya sudah ditunda ya untuk negara-negara lain untuk Cina dan itu juga membuat ISG naik ya kemarin itu juga diberlakukan untuk Cina ya Cina dari 145% jadi 30% aja. Nah, itu juga jadi sentimen yang bagus ya untuk IHSG. Jadi minggu kemarin ya itu mengalami kenaikan meskipun sebelumnya sempat turun ya karena data ekonomi Indonesia yang kurang bagus gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kenapa kok IHSG bisa kena dampak positifnya gitu ya karena ditunda gitu ya. Jadi kalau misalkan ditunda ya ditunda sebelumnya kan ada potensi ekonomi Indonesia jadi lebih melambat gitu ya, jadi lebih jelek karena ekspornya berkurang. Ya ekspor ke Cina berkurang, ekspor ke Amerika Serikat berkurang, yaitu ekonomi Indonesia secara keseluruhan juga kena dampak negatifnya. Cuman dengan adanya penundaan itu ya jadi angin ya, angin segar gitu ya, angin segar buat ekonomi Indonesia ataupun IHSG. Dan itu juga terlihat ya dari pergerakan saham-saham di Indonesia ya itu juga mengalami kenaikan begitu juga dengan IHSG ya pada akhirnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini agak mengganggu ya sebenarnya. Oke, nah kemudian kita masuk ke sentimen lainnya ya. Apakah waktu itu ada sentimen terkait data ekonomi secara global? Nah, ini jadi saya buka pakai trading economics ya Bapak Ibu semuanya. Nah, trading economics ini berisi data-data rilis ekonomi ya, rilis ekonomi, kemudian harga komoditas ya, kemudian saham, mata uang, obligasi dan sebagainya. Nah, ini kita di bagian kalendernya ya kalendernya dan ini terkait dengan rilis data terbaru. Nah, jadi pas waktu IHSG ya IHSG di Rabu itu kan naik ya di tanggal 14 itu naik 2%. Itu salah satunya juga terdorong dari data inflasi Amerika Serikat ya yang secara YoY-nya ini turun kalau itu. Ya dari 2,4% ya secara previous ya sebelumnya 2,4% dan secara aktualnya ya secara realisasinya itu jadi 2,3%. Nah, secara konsensus sama forecastingnya ya dari pasar itu sebenarnya ada potensi naik ke 2,5%. Dan ternyata secara realisasi jadi 2,3% aja. Kenapa ini jadi sentimen positif buat IHSG gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, bahwa The Fed itu dia mau memangkas suku bunga kalau inflasi itu berada di level 2% secara berkelanjutan. Nah, jadi dengan penurunan inflasi dari 2,4 ke 2,3, di situ potensi pemangkasan suku bunga The Fed itu jadi meningkat. Nah, kenapa ini juga masuk ke IHSG? Nah, jadi karena biasanya suku bunga BI Bank Indonesia itu juga akan mengikuti gimana langkah suku bunga The Fed gitu ya. Nah, kenapa kok IHSG suku bunga BI mengikuti The Fed ya, mengikuti The Fed kebijakannya seperti apa? Ya, karena di situ terkait juga ya dengan mata uang rupiah juga ya. Nah, kenapa?
Karena kalau kita lihat ya, kedudukan antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini kan beda ya, maksudnya dari negara maju dan juga negara berkembang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat suku bunganya di Amerika Serikat kan sekitar 4%, di Indonesia 5%. Jadi misalkan nih ya, misalkan di Amerika Serikat itu suku bunganya masih sama di contoh ya di 4,5% gitu ya, kemudian di Indonesia masih 5,7%, yaitu secara mata uang rupiah kan ya nggak ada perubahan gitu ya. Kalau misal melihat dari data kedua suku bunga ini. Nah, terus kalau misalkan suku bunga The Fed ini nggak dipangkas masih di 4,5 ya contoh ya, yang di 4,5 kemudian Indonesia dipangkas tuh jadi katakanlah di 5%. Nah, otomatis kan di situ spreadnya ya atau selisihnya kan jadi rendah ya. Sebelumnya selisihnya sampai 1%-an, ini cuman 0,5%. Nah, ini kenapa ya suku bunga BI ya atau Bank Indonesia itu nggak mau melakukan pemangkasan seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ya bahwa ketika spreadnya itu lebih rendah, ya otomatis investor-investor ya itu akan memilih berinvestasi di Amerika Serikat aja. Nah, kenapa? Nah, ini karena saya jelaskan tadi bahwa Amerika Serikat ini kan lebih maju ya, negara yang maju. Ya, dengan memberikan imbal hasil dari suku bunganya itu 4,5%. Contoh aja Indonesia cuman 5% ya. Ini contoh aja ya dipangkas sampai ke 5%. Nah, kita kayak diberi pilihan ya. Ya, kita misalkan sebagai investor gitu ya, kita diberikan pilihan. Kamu mau pilih investasi di Amerika Serikat dengan imbal hasil 4,5% dengan negara yang maju gitu ya, lebih aman, atau kamu invest di Indonesia dengan suku bunga atau dengan imbal hasil 5% aja, selisihnya 0,5% gitu, dengan negara yang masih berkembang gitu. Nah, otomatis di situ kan banyak tuh investor yang pilih yang mending ke Amerika Serikat aja yang lebih aman gitu. Nah, jadi kalau misalkan terjadi seperti itu ya bahwa The Fed masih ditahan di 4,5%, suku bunga BI dipangkas jadi 5%. Nah, otomatis investor yang sebelumnya pada naruh uangnya di Indonesia itu pada ditarik. Nah, kalau misalkan itu pada ditarik, rupiah melemah ya, dan itu dialihkan ke dolar ya, dibelikan dolar, dolarnya pada menguat. Nah, kalau kita lihat seperti itu ya, otomatis kan itu juga nggak bagus ya. Makanya kenapa rupiah atau suku bunga BI itu mengikuti The Fed ya, biar rupiah ini melemahnya itu nggak lebih tinggi lagi ya, nggak lebih tinggi sampai melebihi misalkan 18.000 gitu. Ya, jadi itu sebagai salah satu langkahnya ya, langkah BI buat ngikutin gimana kebijakan The Fed. Dan itu sebenarnya nggak hanya Bank Indonesia ya, itu secara global ya kebanyakan itu biasanya mengikuti gimana langkah The Fed juga gitu. Karena biasanya kan ya uangnya itu ditarik masuknya ke Amerika Serikat gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat data dari sini ya, kita kembali lagi ke sini ya. Kalau misalkan The Fed itu ada potensi untuk dipangkas ya suku bunganya, ya itu Indonesia juga ada potensi untuk dipangkas juga. Apalagi saat ini Indonesia kan mata uang rupiahnya kan sudah menguat ya. Nah, cukup menguat lah ya. Ini kalau kita cek ya. Di sini mata uang rupiah sudah cukup lemah. Sorry, sudah cukup menguat ya terhadap USD. Nah, ini kan kemarin sempat ke 17-an ribu ya, 17-an ribu. Ini di posisi April kemarin ya, di posisi April, dan kemudian saat ini udah ke 16.452. Nah, jadi dengan data ini sebenarnya ya ada potensi suku bunga BI dipangkas juga gitu ya untuk bulan ini. Gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi di situ ya, jadi pas hari Rabunya IHSG menguat, ya salah satunya itu ya, salah satunya disebabkan karena ada potensi pemangkasan suku bunga The Fed gitu. Yang intinya suku bunga BI itu ada potensi untuk mengikuti. Nah, kemudian ada juga data lain. Nah, ini sebenarnya datanya kan banyak ya, negara-negara lain ya, nggak hanya Amerika Serikat sama Indonesia, tapi ada juga negara-negara yang seperti Italia dan lain sebagainya. Nah, cuman kita fokusnya di Amerika Serikat, Cina sama Indonesia aja, yang ketiganya itu punya kontribusi besar gitu ya terhadap IHSG gitu. Nah, kita masuk di Indonesia terkait dengan retail sales-nya, penjualan retail ya. Nah, ini di bulan Maret ya, ini di bulan Maret itu naiknya sampai ke 5,5% dan sebelumnya cuma 2%. Nah, ini kenapa kok jadi sentimen yang positif juga buat
market gitu ya. Karena ya di situ memperlihatkan bahwa penjualan retail Indonesia bulan Maret itu meningkat bagus gitu ya, ada kenaikan yang artinya ya pembelian-pembelian dari konsumen itu bagus gitu ya, ada kenaikan. Nah, kita lihat juga secara forecast-nya pun dari pasar itu cuma 3,3% naiknya. Tapi secara realisasi itu bisa 5,5. Ya meskipun untuk penjualan retail ya di bulan Maret itu kan juga terdorong sama Lebaran ya. Lebaran itu kan masuknya di seri Lebaran itu kan masuknya di akhir ya, akhir Maret gitu ya. Akhir Maret dan pastinya kan sebelum Lebaran kan pada belanja ya banyak yang belanja dan di situ penjualan dari retailnya itu juga pada meningkat. Makanya kan kalau kita lihat saat ini emiten-emiten ya perusahaan-perusahaan retail itu kan kinerjanya pada naik ya, ya terutama dari sisi pendapatan ya pendapatan perusahaan-perusahaan retail posisi Q1 tahun ini kan juga pada bagus-bagus. Nah salah satunya karena itu ya Lebaran yang lebih maju itu juga jadi pendorong kinerjanya. Itu. Nah, kemudian ada sentimen apa lagi gitu ya, atau data ekonomi apa lagi gitu. Oke, oke ya. Jadi kalau kita lihat ya dua hal itu tadi ya, dua hal itu tadi. Kemudian di hari Kamisnya itu ada ya, nggak ada yang terlalu kuat ya, terlalu kuat. Oke, kemudian kita bisa masuk juga ke data Amerika Serikat ya. Oke. Nah, ini terkait dengan produser price index ya, harga dari sisi produsen di Amerika Serikat. Ini juga cukup menarik. Menariknya ini apa? Ada perlambatan, Bapak Ibu. Jadi sebelumnya ya untuk data PPI ini di 0% dan saat ini cuman minus ya turun minus 0,5%. Nah, kenapa ini jadi sentimen yang positif buat IHSG? Ya karena dengan adanya perlambatan ekonomi ya, ekonomi Amerika Serikat kalau dengan melihat data ini ada potensi melambat gitu ya, itu ada potensi pemangkasan suku bunga The Fed gitu ya. Itu pemangkasannya jadi lebih tinggi gitu. Nah, kenapa kok PPI ini produser price indexnya itu turun, itu ada potensi pemangkasan suku bunga The Fed meningkat. Nah, karena PPI ini kan dia memperlihatkan ya bahwa dari harga-harga produk dari produsen ya itu mengalami penurunan. Nah, kalau itu mengalami penurunan, berarti kan di situ ada harga-harga ya, harga-harga dari sisi eh, konsumen ya, atau pembelian dari konsumen itu kan mengalami sedikit perlambatan gitu. Makanya dari sisi produsennya, harga jualnya yaitu sedikit diturunkan ya. Nah, kalau melihat dari situ, kalau dari sisi konsumennya itu menurunkan pembeliannya, ya berarti kan di situ ada potensi ya, atau memperlihatkan kepada kita bahwa ekonomi Amerika Serikat itu sedang ada perlambatan. Nah, kalau ekonominya melambat, ya salah satu caranya kan suku bunga harus dipangkas gitu. Nah, kemudian yang kedua ada retail sales, ya penjualan retailnya ya secara bulanan ini juga melambat dari 1,7% itu ke 0,1%. Nah, jadi ini juga hampir sama ya alasannya. Ya, jadi di situ ada perlambatan juga ya perlambatan dari permintaan dari konsumen. Ya, kalau itu melambat ya berarti di situ ada potensi pemangkasan suku bunga The Fed. Nah, itu juga jadi sentimen ya Bapak Ibu semuanya. Dan ini sebenarnya juga udah kita bahas juga ya Bapak Ibu itu di Watchlist News-nya ya, Watchlist News di investor ya. Cuman memang datanya itu nggak kita jelaskan ya seperti di weekly ya pada malam hari ini gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi pergerakan IHSG memang didorong ya, didorong dari beberapa data pendukung tersebut. Nah, kemudian gimana dengan IHSG hari ini ya? IHSG hari ini masih mencatatkan kenaikan ya. Itu untuk beberapa pendukung ya pergerakan IHSG di minggu kemarin dan saat ini IHSG masih mencatatkan kenaikan. Ya, kenaikan utamanya tetap dari beberapa sentimen positif ya sebelumnya. Kemudian ada juga nih data ya, data terkait dengan potensi ya. Sorry, coba saya cari-cari dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa cek nih, ini kan sampai previewsnya ya. Nah, kira-kira untuk this week-nya, nah kira-kira ada agenda rilis data ekonomi apa gitu ya di Amerika Serikat ataupun di Indonesia.
Nah, kita bisa cek ya di Indonesia. Nah, ini di tanggal 21 Mei ya, di tanggal 21 Mei itu berarti hari Rabu. Hari Rabu itu nanti Indonesia ya, dari Bank Indonesia itu mau merilis data suku bunga ya, suku bunga BI ya, Bank Indonesia. Yang ini ya interest rate decision. Nah, sebelumnya kan data suku bunga BI di 5,75% ya, 5,75%. Nah, menariknya dari sisi konsensus itu ada penurunan atau dipangkas gitu. Meskipun secara forecast-nya ya masih ditahan ya. Nah, secara konsensus dari market ya itu diturunkan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita melihat dari beberapa hal yang saya jelaskan tadi ya, terkait dengan melambatnya ekonomi Amerika Serikat. Nah, kemudian data ekonomi Indonesia kan juga melambat ya Bapak Ibu. Ini sudah saya jelaskan di minggu kemarin ya. Di minggu kemarin kan ya GDP Indonesia melambat ya di 4,87% untuk kuartal pertama. Ya, jadi kalau kita melihat ekonomi Indonesia yang melambat, Amerika Serikat dari sisi retail sales-nya melambat juga, gitu ya. Kemudian inflasinya juga ada perlambatan, rupiahnya menguat, ya di situ ada potensi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia. Ini terlihat juga ya di sini dari konsensus. Nah, ini jadi sentimen positif buat market kita. Ya. Kenapa? Karena ya kalau misalkan suku bunga The Fed ini dipangkas, ya bunga-bunga ya misalkan bunga di bank, ya beban keuangan perusahaan itu kan nanti jadi lebih rendah gitu ya. Ya, jadi lebih rendah. Kalau misalkan itu lebih rendah, ya kinerja perusahaan itu kan jadi lebih bagus. Itu masuk ke perusahaan gitu ya. Ya, kalau misalkan bunga di banknya itu jadi turun, ya perusahaan-perusahaan kan kalau misalkan mau ekspansi yang butuh dana dari pendanaan bank ya, dari pendanaan bank itu kan jadi lebih ditingkatkan gitu. Kenapa ya? Karena itu tadi beban keuangannya lah jadi lebih rendah gitu. Nah, jadi di situ kalau misalkan dari perusahaan ini melakukan ekspansi dengan bunga yang lebih rendah ini, ya ekonomi nanti juga akan terdongkrak gitu ya. Kalau misalkan itu ekspansi kan pasti butuh tenaga kerja ya, tenaga kerja nanti juga pastinya juga ada peningkatan daya beli gitu. Itu nanti juga bagus. Nah, kemudian dari sisi masyarakat pun juga cukup oke ya, penurunan suku bunga itu nanti juga contoh aja nanti dari sisi KPR itu nanti juga bisa ada peningkatan gitu ya. Ataupun mungkin dari masyarakat atau mungkin UMKM yang juga mau berbisnis itu kan nanti jadi lebih enak gitu ya bunganya. Itu nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu nanti bisa mendorong kinerja emiten-emiten di Indonesia ya, itu nanti jadi lebih baik gitu. Nah, jadi itu juga jadi sentimen positif untuk IHSG di hari ini dan ya itu untuk beberapa waktu ke depan ya mungkin sampai besok atau mungkin ke Rabunya itu juga jadi sentimen yang positif. Ya misalkan nanti kalau misalkan masih ditahan ya mungkin nanti agak sedikit IHSG-nya mungkin agak tertekan ya atau mungkin hanya tipis ya. Cuman nanti kita ya cek aja ya secara realisasi apakah memang benar demikian atau mungkin ada sentimen positif yang lain. Nah, itu kan kita nggak tahu ya karena kalau kita lihat kebijakan Donald Trump ini kan ya kita benar-benar apa ya nggak bisa ditebak gitu ya. Jadi misalkan tiba-tiba dinaikkan gitu, tiba-tiba diturunkan, tiba-tiba ada ini itu, nah itu kan kita nggak bisa tebak. Tapi kalau kita lihat dari rilis data ini, sebenarnya ISG masih cukup menarik gitu ya untuk di hari esok gitu ya sampai ke hari Rabu gitu. Kalau misalkan ini benar-benar dibahas. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya ya untuk pergerakan IHSG ya di minggu kemarin dan juga hari ini dan juga outlook-nya ya untuk beberapa waktu ke depan. Ya karena di sini ada potensi pemangkasan suku bunga The Fed. Nah, kita mungkin bisa langsung masuk aja ya karena ini juga sudah jam 8 ya, sudah setengah jam ya. Ya, ini dari Pak Dede ya. DI katanya mau cut rate bulan ini Pak. Ya, ya ini ada potensi ya Pak. Ini dari datanya. Kemudian bahas Adro Kak sekarang lagi terus naik. Oke, lagi terus naik ya. Kemudian ini dari Pak Dede. Q2, ya benar-benar Pak. Gitu ya. Oke, mungkin saya mau merespon dari Pak Dede dulu ya, yang sesuai dengan pergerakan IHSG ya. Ya, Q2 retail sales bisa melebihi Q1 baru bagus namanya. Benar-benar Pak. Ya, ini secara data tadi memang ya karena terdorong Lebaran ya, tapi secara forecast-nya, forecast pasar, ternyata realisasinya itu lebih tinggi dan itu juga bagus Pak. Ya, bagus. Cuman kalau untuk data Q2 kalau misalkan itu bisa melebihi Q1 itu lebih bagus lagi ya. Kenapa? Karena
ya Ramadannya itu kan ya masuknya di bulan Maretnya ya, maksudnya pembelian-pembelian masyarakat gitu ya untuk menuju Lebaran itu kan sudah dimulai atau masuk pada bulan Maretnya gitu. Jadi nanti di April ya mungkin retail sales-nya ada penurunan atau di Q2-nya. Ya nanti kita lihat aja deh nanti kira-kira secara realisasi itu akan seperti apa. Oke, ini cukup banyak juga ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Cuman kita mau bahas dulu kemarin ya karena itu ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan dua emiten yang mungkin agak kita tekan aja gitu. Oke, saya buka dulu ya share screen-nya untuk value sheet dari PTBA. Kita coba bahas dulu untuk PTBA ya. Sebentar. Ya oke, semoga sudah masuk ya untuk share screen-nya. Nah ini jadi ada value sheet ya dari PTBA ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa mengunduh juga ya untuk data value sheet ini di Discord kami ya, di Discord ya nanti di Investor Research bagian value sheet gitu. Nah nanti Bapak Ibu bisa cari juga gitu ya untuk value sheet. Nah, kalau kita melihat sekilas ya, sekilas untuk PTBA ini ya, untuk PTBA ini sebenarnya dari sisi neraca ya, secara sekilas neracanya ini sebenarnya sangat sangat sehat ya, dari DER-nya pun cuma 5,4% aja, 5,4% ya. Secara sekilas seperti itu nanti coba kita cek dari sisi laporan keuangan. Nah, kemudian gimana dengan kinerjanya? Ya, kinerja perusahaan ya, kinerjanya itu dari sisi pendapatan turun ya, sorry naik ya 6% itu. Nah, cuman dari sisi laba kotor sama laba bersihnya itu turunnya cukup lumayan. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat ya salah satunya karena harga jual rata-rata perusahaan ya dari sisi batu baranya itu harga jualnya itu mengalami penurunan. Ya ini sejalan dengan harga batu bara yang turun. Ya, dan itu juga jadi salah satu pendorong ya, pendorong untuk laba bersih perusahaan ini mengalami penurunan. Nah, kemudian ada beberapa juga ya itu terkait dengan penambangannya ya atau produksinya itu yang mengalami kenaikan cukup lumayan. Tapi dari sisi volume penjualannya itu naiknya nggak terlalu tinggi. Nah, nanti kita coba cek ya atau kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu untuk kinerjanya BTPA ya ini secara forecast memang kita masih konservatif gitu ya. Kita pakainya masih konservatif. Nanti kita juga melihat ya gimana dengan update harga batu bara itu sendiri gitu. Misalkan kalau nanti naik berarti ada potensi juga gitu ya, laba bersihnya mengalami kenaikan. Nah, cuman kalau kita lihat sampai saat ini ya bulan Mei ini batu bara dari sisi harga secara global ataupun dari sisi HBA-nya ya dari pemerintah Indonesia yang sudah ditentukan itu masih mengalami penurunan gitu. Oke, kita coba masuk lagi ke websitenya ya. Oke, sebentar. Kita coba masuk lagi. Semoga sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat ya dari sisi laporan keuangannya PTPA. Laporan keuangan PTPA. Kita tadi juga cek ya secara sekilas dari sisi neracanya sangat sehat ya. Perusahaan punya kas ya posisi kuartal pertama tahun 2025 4,8 T ya ini dalam jutaan rupiah. Ya, kalau kita bandingkan ya ini berarti sekitar 10% ya sekitar 10% dari total asetnya gitu. Nah, gimana dengan utang buruk jangka pendeknya? Ya, jadi kalau kita lihat perusahaan di sini cuma punya pinjaman bank ya untuk utang buruknya. Ya, dan ini cuma 1,2 T Bapak Ibu. Jadi tadi kasnya kan 4,8 T ya. Ini pinjaman banknya cuma 1,2. Jadi kalau kita lihat ini ya sangat-sangat sehat gitu ya. Masih sangat aman gitu untuk PTBA dari sisi neracanya. DR-nya tadi kecil ya sekitar 4 atau 5%. Gitu.
Nah, kita masuk ke sini ya, laba ruginya. Ya, laba ruginya ya ini cukup eh, turun ya, turunnya tadi cukup lumayan ya, dari sisi laba kotornya turun 26%, dari sisi laba bersihnya itu turunnya sampai sekitar 51%. Nah, ini sebenarnya kita bisa cek di note-nya juga ya, cuman kita kayaknya agak mempercepat aja deh. Kita cek aja di bagian presentasi perusahaan. Kita bisa masuk ke websitenya PTBA ya. Jadi terkadang memang di sini nggak ditampilkan ya untuk terbukanya. Jadi kita bisa cek ke websitenya perusahaan. Kita bisa masuk ke presentasinya. Presentasinya ini di yang terbaru ya di Q1. Oke. Nah, seperti ini ya, ini data presentasinya perusahaan ya di Q1 2025. Nah, tadi kita juga sudah lihat ya seperti apa laba bersihnya ya turun sampai sekitar 50% ya. Sekitar 50%. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat dari sini ya, atau alasannya kenapa sih laba bersihnya bisa turun. Nah, kalau kita lihat dari sisi produksinya perusahaan, ya, yang ini ya 8,45 juta ton, ini posisi Q1 2025. Yang bawah ini Q1 2024 7,28 juta ton, million ton. Ini naik 16% Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan produksinya naik, berarti kan di situ ya jasa penambangannya kan lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian gimana dengan salesnya, volume penjualan? Itu naiknya cuma 7% Bapak Ibu. Naiknya cuma 7%. Ya, jadi kalau ngelihat di sini ya berarti ada potensi ya dari sisi bebannya juga ada kenaikan gitu ya. Nah, kemudian gimana dengan ASP-nya, average selling price-nya atau harga jual batu bara secara rata-ratanya? Itu ada penurunan 1%. Nah, jadi dengan volume penjualan yang naik gitu ya, yang naik, tapi ternyata harga jualnya lebih rendah, ada penurunan. Ya di situ berarti kan bebannya kan ada kenaikan ya, ada kenaikan, tapi harga jualnya malah lebih rendah. Ya otomatis laba bersih perusahaan kan bisa tergerus gitu. Nah, ibaratnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, jadi kan ini produksinya naik ya, dari sisi volume penjualannya kan naik. Nah, kalau misalkan dari kedua hal ini naik, berarti kan dari sisi ya penambangan, ya jasa penambangan, kemudian dari sisi misalkan untuk promosi, ya promosi, atau mungkin mau cari pasar di ekspor baru, itu kan butuh duit ya, butuh duit untuk melakukan itu. Nah, tapi di lain sisi ternyata ASP-nya turun, harga jualnya turun ya untuk produk batu baranya ini. Ya maka di situ untuk dengan harga jual yang turun ya dengan di sisi lain beban-beban perusahaan ini pada mengalami kenaikan, ya laba bersihnya itu juga tergerus gitu ya. Meskipun tadi pendapatan naik ya, tapi dari sisi laba bersihnya mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita lihat dari data sini, di sini ya ini sebenarnya sudah terlihat tuh. Jadi penurunan laba bersihnya karena ASP-nya ya, ASP-nya ini yang mengalami penurunan gitu. Jadi nggak diimbangi. Katakanlah nanti misalkan ASP-nya ini naik gitu ya, maka di situ ada potensi laba bersih perusahaan juga mengalami kenaikan gitu. Cuman kita lihat ya bahwa harga batu bara global ya saat ini masih di level yang rendah ya. Oke, masih di level 99 USD per tonnya. Kalau kita bandingkan dengan posisi tahun 2024 ya, awal tahun 2024 itu kan berada di level sekitar seratusan ya, 130, 140 gitu. Jadi sampai saat ini ya masih jauh ya. Ada SP-nya perusahaan juga mengalami penurunan gitu. Nah, gimana dengan HBA ya? Nah, dari sisi HBA, nah Bapak Ibu bisa cek juga nih harga-harga batu bara acuan yang dipakai perusahaan Indonesia ya, yang itu juga sudah disahkan ya sama Kementerian ESDM itu ya. Nah, kalau kita melihat dari sini ya, sebentar, kita pakainya yang Januari. HBA yang dipakai gitu ya. Oke, kita pakai ini aja deh. Nah, untuk HBA ya, untuk batu bara ya, dan ini ada beberapa harga mineral acuan yang lain ya, nikel dan lain sebagainya. Nah, untuk batu baranya ini masih mengalami penurunan waktu itu. Misalkan nih untuk yang batu baranya ya, ini yang batu bara yang enggak ada HBA 1 atau HBA 2 ya, untuk batu baranya untuk Mei ya di periode kedua itu turun ya jadi 110 USD gitu ya per tonnya. Nah, gimana dengan posisi Mei tahun 2024?
Mei tahun 2024 itu batu bara masih dihargai di 114 USD per ton. Nah, jadi dari 114 ke 110 gitu. Nah, itu kan ada penurunan. Nah, otomatis di situ ASP-nya perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia itu juga bisa mengalami penurunan. Nah, gimana dengan PTBA? Nah, PTBA itu kan tadi ada ya. PTBA itu kan average selling price-nya di 0,95 juta per ton gitu atau 950 ribu rupiah per tonnya. Nah, ini kalau kita bagi dengan kurs saat ini sekitar 16.400 atau 500 itu berarti untuk HBA-nya ya, HBA atau harga ASP-nya dalam USD untuk PTBA itu di sekitar 58 Bapak Ibu. 58 USD. Berarti di tengah-tengahnya batu HBA 1 dan juga HBA 2. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan juga dengan posisi Mei tahun sebelumnya, saat ini kan di 76 sama 50 ya. Gimana dengan Mei sebelumnya? Mei sebelumnya di 91 sama 56. Itu masih turun Bapak Ibu. Jadi ya untuk PTBA ya di Q2 masih ada potensi ya dari sisi laba bersihnya bisa mengalami penurunan. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu semuanya ya kemarin apa ya dari Pak Fedi ya kalau nggak salah yang bertanya dan ini juga ada beberapa data-data pendukungnya Bapak Ibu bisa dibaca-baca juga. Cuman untuk PTBA ya seperti itu ya. Kenapa kok kinerjanya turun gitu? Kemudian prospeknya ya tetap mengikuti harga batu bara itu sendiri. Tahun ini mungkin harga batu bara katakanlah kalau misalkan bisa naik sepertinya agak cukup berat ya kalau misalkan ke 140. Cuman kita nggak tahu ya, kita nggak tahu seperti apa ke depannya karena ya ini ya apa yang terjadi di market itu ya secara ekonomi global itu tiba-tiba bisa aja kejadian yang itu nggak bisa kita tebak. Nah, kita kan nggak tahu ke depannya. Cuman kalau kita melihat harga batu bara saat ini ya potensi kinerja perusahaan masih bisa mengalami pelemahan ya untuk posisi saat ini. Ya, seperti itu ya untuk PTBA. Nah, kemudian kita bisa masuk ke emiten lain ya, itu terkait emiten TOWR ya. TOWR, kenapa harga sahamnya turun ya? Padahal laba bersihnya mengalami kenaikan pada tahun 2024. Nah, untuk TOWR ini memang pada kuartal pertama ya, itu belum rilis laporan keuangan. Ini saya sambil buka ya untuk TOWR. Ya, belum rilis laporan keuangan karena masih mau ditelaah ya, mau ditelaah secara terbatas dan itu harusnya bulan ini rilis sih. Harusnya bulan ini rilis. Oke, kita coba cek dari ini sudah ini ya. Dari harganya kalau kita lihat TOWR secara jangka panjang ya, kalau secara jangka pendek memang naik ya sejak trading hall kemarin. Nah, cuman kalau kita lihat ya sejak tahun 2021 ya. Oke, saya share screenkan dulu ya. Saya screenkan dulu untuk harganya secara sekilas nanti kita bisa masuk ke analisisnya. Ya, seperti ini untuk TOWR ya. Jadi sempat ke seribuan ya, 1.600 ya bahkan. Dan itu terus mengalami penurunan sampai saat ini ke 600. Ini itu turunnya cukup banyak ya, turun banyak juga. Nah, kira-kira eh, ada apa gitu. Nah, kita bisa sekilas ya, sekilas dari sisi value sheet-nya. Kita bisa baca Bapak Ibu ya. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa baca. Jadi kalau kita melihat ya di tahun 2022 ya 2021 pun dernya perusahaan itu besar banget Bapak Ibu ya. Meskipun ini memang perusahaan menara ya, perusahaan menara yang itu masuk ke pembangunan juga gitu ya. Nah, cuman kalau dengan dari yang sebesar ini itu sebenarnya juga cukup risk juga ya, karena dari ini kan dia untuk value ini kan menghitungnya dari sisi hutang buruknya ya, dari sisi hutang bank dan juga obligasinya. Dan ini bisa di atas sampai 100% ya, bahkan sampai ke 300%, 270% gitu. Meskipun saat ini sudah membaik ya secara jangka panjang membaik dari 300-an ke 270. Nah, cuman permasalahannya nggak itu aja, tapi ROE perusahaan. ROE perusahaan ini juga mengalami penurunan. Makanya dari sisi PBV-nya sama PI rasionya pun juga turun. Itu wajar ya. Dari ROE-nya turun, ya valuasinya pun biasanya akan mengikuti gitu ya, valuasi harga saham. Nah, kalau kita lihat ya
tahun 2023 memang kinerja perusahaan turun, ya laba bersihnya turunnya 5%. Makanya di situ dari sisi ROE-nya pun juga turun ya ke 19,7% dari sebelumnya 23 dan sebelumnya 28. Ya itu sudah wajar PBB-nya juga mengalami penurunan. Jadi kalau kita melihat data dari situ ya kemarin ya Pak, apa ya saya belum cek lagi Discord ya. Ya jadi seperti ini ya. ROE perusahaan itu turun meskipun kalau kita lihat dari sisi laba bersih secara eh, jangka panjang ya, laba bersih secara jangka panjang itu ya tahun 2024 mengalami kenaikan gitu. Tapi kalau kita lihat ya tahun 2023-nya itu naik turun, kemudian 2022 naiknya tipis. Nah, kenapa kok ROE-nya bisa sampai turun gitu ya? Padahal kalau kita lihat laba bersihnya tahun 2022 kan naik. Nah, ini karena ROE, ekuitasnya perusahaan yang naiknya itu cukup lumayan ya dari 12 T itu ke 14,4 T. Nah, ROE itu kan dihitung dari laba bersih ya, laba bersih dibagi dengan ekuitas. Ya, jadi kalau misalkan ekuitasnya naiknya kencang, katakanlah 10%, 15%. Tapi kalau laba bersihnya cuma naik, katakanlah 3%, 5%, nah itu ROE-nya nggak bisa mengikuti. Ya, padahal kan kalau ROE itu yang bagus tetap yang naik ya. Jadi semakin besar modal perusahaan, ya harusnya laba bersihnya katakanlah mengikuti gitu ya. ROE-nya ya paling nggak itu stabil juga gitu. Maksudnya di 20% terus. Tapi yang bagus tetap mengalami kenaikan. Nah, ini beda dengan TOWR ini. TOWR ini yang ekuitasnya itu bisa tumbuhnya lebih tinggi tapi dari laba bersihnya tumbuhnya tipis. Nah, kenapa ekuitasnya bisa tumbuh tinggi? Nah, ekuitas ini kan juga didapat dari saldo laba yang ditahan ya. Jadi nggak dibagi dividen gitu. Padahal labanya naik tipis, tapi yang dibagi dividen kecil ya, di 30-an% sampai ya 20-an% gitu. Ya, jadi kalau kita lihat dari situ, ya penyebab utamanya tetap dari ROE-nya. Bahkan di tahun 2024 ROE-nya cuma 17%. Kenapa? Ya karena pertumbuhan ekuitas yang lebih tinggi dibandingkan laba bersih. Nah, secara sekilas, ekuitas perusahaan naiknya 16%, laba bersihnya cuma 3% gitu. Nah, di situ kan ada kesenjangan gitu ya, kesenjangan yang buat ROE-nya pun jadi kecil. Ya padahal modal perusahaan kan gede kok bisa labanya cuma segitu gitu. Itu nah, perumpamannya seperti itu. Nah, kenapa kok laba bersih perusahaan yang dibagi dividen cuma sekitar 20-30%? Ya, ya salah satu penyebabnya karena dernya perusahaan yang besar, ya, utang perusahaan itu yang besar. Nah, jadi kalau misalkan perusahaan mau bagi dividen yang besar, nah, bisa nggak nih nanti bayar utang-utangnya? Itu jadi concernnya perusahaan juga. Jadi ya mungkin perusahaan merasa amannya itu di sini. Makanya mungkin membuat ROE-nya ya sudah, gak apa-apa lah ini mengalami penurunan gitu. Ya asalkan mungkin kinerja perusahaan secara jangka panjang bisa membaik. Ya. Cuman kalau dengan ROE yang turun, itu ya kalau kita lihat dari sisi investor kan biasanya melihatnya kurang profit juga. Gitu. Kenapa kok ROE-nya malah semakin turun? Ya seperti itu ya untuk TOBR ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari laporan keuangannya juga bisa ya. Cuma nanti kayaknya agak cukup panjang juga ya. Itu juga sudah saya cek dari sisi kasnya TOBR ini juga cukup sedikit ya, kecil ya. Kasnya itu kecil, hutangnya juga besar. Nah kemudian secara prospek bisnis sebenarnya cukup menarik ya. Secara bisnis menarik karena kemarin kan sempat akuisisi data juga ya, akuisisi saham data. Nah, kemudian dari sisi prospek emiten menara kan pastinya ya ada potensi gitu ya itu tetap dibutuhkan ya ke depannya. Meskipun kita nggak tahu nanti kalau misalkan secara teknologi nanti bisa diganti dengan hal yang lain ya kita nggak tahu. Tapi untuk saat ini ya masih cukup menarik ya. Cuman ya itu pertumbuhannya sangat tipis ya. Pertumbuhannya sangat tipis yang salah satunya tetap utamanya ya ada pendorong dari utang perusahaan yang besar ya. Karena utang yang besar ini kan ya beban keuangan perusahaan juga jadi lebih besar ya. Kalau misalkan itu lebih besar, laba bersih perusahaan tergerus. Ya seperti itu sih Bapak Ibu. Ya jadi ini tetap ya acuannya tetap ini ya dari utang yang besar, ya, utang yang besar perusahaan nggak mau bayar dividen, laba bersihnya sorry mau bayar dividen yang besar ya, ekuitasnya pun juga naiknya tinggi ya kemudian dengan utang yang besar beban keuangan juga besar, laba bersihnya tergerus. Ya jadi tetap permasalahan utamanya di hutang budi yaitu terkait dengan TOWR ya. Kenapa kok bisa mengalami penurunan gitu ya untuk harga saham.
Itu ya untuk TWR. Nah, kemudian kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini tadi dari Pak Dodi ya, PTPS. Oke, nah untuk PTPS ini kita sepertinya masuk aja ke laporan keuangan dan juga beberapa data pendukungnya ya. Ya, ya terkait kemarin dari Pak Dodi juga sempat saya cek juga ya Pak, itu terkait dengan apakah ada ekspansi gitu ya, apakah ada ekspansi bisnis. Nah untuk PTPS ini kita coba cek datanya, beberapa datanya dari laporan keuangan pertama, kemudian juga laporan tahunannya. Nah ini untuk laporan tahunan itu untuk melihat ekspansinya, ekspansi sama prospeknya. Oke, nah cuman kalau kita melihat dari eh, beberapa datanya ya, beberapa data kinerja perusahaan, ya ini sebenarnya cukup oke juga ya Pak. Dari sisi tasnya pun besar ya, 71 miliar ya, ini dalam rupiah 71 miliar, asetnya 198 ya, jadi cukup besar juga ya, jadi itu sekitar 30-an persen ya, sekitar 30-an persen. Perusahaan juga kalau kita lihat di sini nggak ada utang buruk ya, utang bank atau utang obligasi nggak ada. Jadi dari sisi neracanya ya ini sebenarnya sangat-sangat sehat gitu. Gimana dengan kinerjanya? Kinerjanya juga sangat bagus ya. Dari sisi penjualannya naik cukup tinggi, dari sisi laba kotornya naiknya ini bahkan sekitar 100% ya. Dari sisi laba bersihnya pun juga naiknya kenceng ya, dari 3M ke 9,5. Nah, cuman kita juga perlu melihat ya beberapa penyebabnya. Nah, PTPS ini ya, PTPS ini kan dia perusahaan sawit ya. Ini ada gambarnya ya. Ini jadi ini laporan eh, tahunan ya Bapak Ibu, laporan tahunan di tahun 2024 untuk PTPS ya, PT Pura Subur ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi harga CPO ya Pak Dodi, ya, kita lihat dari harga CPO memang sangat bagus ya Pak di kuartal satu. Ini maksudnya kalau kita bandingkan dengan kuartal satu tahun 2024. Jadi kalau kita lihat di sini, harga CPO kan di bulan Februari sempat tuh ke 4.600. Dan tertingginya pada tahun kemarin ya di bulan Maretnya pas Q1 itu cuma 4.300 ya. Jadi di situ ada perbedaan ya Pak. Bahkan yang low-nya pun pada Januarinya itu di 3.600. Di Q1 untuk harga CPO itu kan paling rendahnya itu di level 4.100 gitu. Nah, itu juga jadi penyebab ya kenapa kinerjanya PTPS ini sangat bagus. Itu jadi salah satu penyebabnya gitu. Dengan harga CPO yang bagus, ya perusahaan karena dampak positifnya ya. Seperti PTBA tadi, harga ASP-nya turun, laba bersihnya juga turun. Nah, beda dengan PTPS ini ya, dari sisi komoditas untuk CPO itu sedang-sedang bagus-bagusnya di Q1 gitu. Makanya kinerjanya pun juga bagus. Nah, gimana dengan prospek ya mungkin ke depannya gitu ya. Ke depannya ini sebenarnya juga agak cukup bermasalah ya. Bermasalah kenapa? Karena harga CPO yang sudah berada di level yang rata-rata gitu ya. Rata-rata maksudnya kalau kita cek secara histori, ya ini kan harga CPO memang sejak tahun 2022 ya sempat naik sampai signifikan ya, karena waktu itu ya ada perang dan juga sudah pemulihan ekonomi ya, itu sempat ya atau di tahun 2000-nya itu berada di level sekitar 3.800-an. Nah, saat ini itu sudah di level segitu, Pak. Ya, jadi untuk Q2 ya mungkin secara 3 bulan ya Pak, maksudnya Q2 2025 secara 3 bulan aja dari April sampai Juni itu dibandingkan dengan tahun 2024 kemarin itu ya ada potensi mungkin kinerjanya masih masih cukup oke sedikit gitu ya, atau mungkin masih atau ada perlambatan. Nah kalau misalkan dibandingkan dengan kuartal satu maka ya ada potensi ya kemungkinan kinerjanya juga turun. Kenapa? Pas Q1 itu harga CPO sedang bagus-bagusnya. Jadi kalau misalkan perusahaan ini dia mungkin ya produksinya bukan CPO atau mungkin TBS-nya ya tandan buah segarnya gitu. Itu tetap dampaknya sama gitu ya, Pak. Tetap dampaknya sama. Karena kan kalau misalkan dari sisi yang sudah diproses gitu ya, misalkan sudah diproses, itu kan tetap kalau permintaannya itu tinggi ya dari sisi TBS-nya ya dari tandan buah segarnya itu juga
permintaannya kan tinggi, harganya pun juga terdongkrak ikut naik gitu. Seperti itu ya. Kemudian kalau sampai tahun 2025 ya untuk harga CPO ya kemungkinan tetap stabil ya mungkin di level segini atau mungkin nanti ada potensi ke 4.000. Karena memang kita forecastnya kemarin sampai semester pertama ya, sampai semester pertama akhir atau pertengahan tahun 2025 itu memang ya sudah mulai menurun gitu. Cuman ini ternyata menurunnya itu lebih cepat ya, ternyata lebih cepat gitu. Agak lebih cepat gitu. Nah, itu ya jadi forecast yang untuk kinerja emiten CPO ya untuk kedepannya kurang menarik gitu. Ya seperti itu ya Pak Dodi ya, itu terkait dengan kinerjanya Q1 ya, kinerja Q1 yang bagus. Nah, kemudian kita bisa masuk nih, gimana dengan ekspansinya. Nah, PTPS ini kan baru IPO kalau nggak salah tahun 2023. Nah, ini kita bisa cek juga nih, ya kemarin juga sempat saya cek ya, tapi ada realisasi. Ya. Oke, coba. Nah, ini ada ya realisasi penggunaan dana dari IPO, penawaran umum. Nah, kalau kita lihat, nah perusahaan ini tanggal efektif IPO-nya 9 Oktober 2023. Nah, Pak Dodi kan di Discord tanya, ya apakah ada ekspansi gitu ya, ekspansi pabrik atau bisnis gitu. Nah, kalau kita lihat dari data ini ya, rencana penggunaan dana IPO, ya, itu kan dapatnya hasil bersihnya kan 85 M. Nah, 50%-nya itu dipakai untuk pembangunan pabrik kelapa sawit. Ya, sisanya modal kerja perusahaan. Nah, apakah ini bagus? Nah, ini kita bisa cek ya. Ini bisa cek kita cek di laporan tahunan perusahaan itu ya. Oke, kita cek. Nah, jadi tadi kan kita sudah di sini ya, pembangunan pabrik kelapa sawit dan secara realisasi itu sudah dipakai 35,5 miliar. Ya berarti sudah cukup lumayan ya, sisanya sekitar 7 M aja yang belum realisasi. Ini sampai posisi akhir tahun 2024. Nah, untuk laporan tahunannya, perusahaan juga sudah bilang ya bahwa saat ini perusahaan sedang dalam proses pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit gitu. Nah, jadi perusahaan ya kedepannya akan mengolah hasil dari panen buah kelapa sawit itu menjadi CPO-nya gitu. Nah, jadi kalau melihat dari sini ya itu bagus ya Pak, karena dengan adanya pabrik ini berarti nanti ada potensi kinerja perusahaan akan lebih bagus ya itu dari sisi pendapatannya ya. Kalau untuk harga atau laba bersihnya, ya nanti tetap melihat gimana dengan ASP ataupun nanti dengan beban-beban perusahaan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti dari sisi penjualan atau pendapatannya naik signifikan, yaitu laba bersihnya ada potensi naik juga gitu. Oke, nah ini ya, ini ada beberapa datanya ya. Ya, perusahaan kan ini produksinya TBS-nya ya, itu tetap ada dampak positif ya terkait dengan kenaikan harga CPO gitu. Tapi ada yang bilang ya. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sini ya Pak Dodi ya, kita lihat ya. Nah, ini kemajuan untuk pabriknya sampai akhir tahun 2024 ya itu sudah sekitar 70% gitu. Jadi sebenarnya itu sudah hampir jadi juga ya karena sudah 70%. Ya, jadi di situ eh, ada potensi ya kenaikan kinerja ya, ya mungkin nanti di akhir tahun ini ataupun nanti di tahun 2026. Coba saya cari dulu ya. Saya sempat baca itu sekitar nanti tahun 2026 ya, 2026 atau akhir tahun ini ya. Jadi nanti itu sudah beroperasi ya Pak untuk pabriknya ini. Ya, jadi nanti di situ ada potensi perusahaan bisa dapat penambahan ya, penambahan kinerja atau ada kenaikan dari sisi pendapatan gitu. Oke, saya coba cek. Nah, ini ya. Ya, mengingat pabrik kelapa sawit diperkirakan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026. Nah, jadi untuk ekspansi dari pembangunan pabrik ini, Pak Hedi, ya nanti bisa kita lihat ketika tahun 2026. Nah, itu posisi Q1-nya. Nah, jadi nanti mungkin akan terlihatnya seperti itu, Pak, ya. Terlihatnya di tahun 2026 nanti. Untuk saat ini,
tetap melihat ya harga CPO-nya. Jadi kalau misalkan harga CPO tahun ini masih di 3.800 ya kinerja perusahaan secara tahunan tahun 2025 itu ada potensi ya rendah juga gitu atau laba bersihnya bisa turun. Kenapa? Karena harga CPO tahun 2024 ya, itu sempat ke 5 ribuan gitu, 5 ribuan dan cukup lama. Nah, kalau tahun 2025 kan paling tingginya kan di 4.600 gitu. Jadi kalau kita bandingkan ya itu masih jauh gitu ya Pak. Jadi masih jauh. Cuma nanti tetap ya kita cek ya Pak untuk update secara kuartalannya itu tetap dicek apakah memang eh, harga jualnya apakah ada penurunan gitu ya ataupun dari sisi volume penjualannya ada kenaikan. Nah, cuman seperti itu ya Pak untuk ekspansi ya. Jadi memang ada pabriknya. Nah, kemudian gimana dengan prospek ya dari manajemen ya. Ini kita coba bahas sekilas aja ya. Eh, Jadi di sini ada beberapa hal yang bisa kita baca Bapak Ibu. Ya, kita bisa baca. Cuman nggak semuanya ya, karena ini kan sampai 269 halaman gitu ya. Dan kita baca satu perusahaan aja, wah ini sudah lama banget gitu ya. Kalau mau semuanya gitu. Cuman kita mau ini ya apa? Kita baca yang penting-pentingnya aja gitu, yang kita sesuaikan. Oke, nah, mungkin kita bisa baca di bagian prospek usahanya ya di halaman 70. Di halaman 70 ini di halaman 68. Oke, nah ini sebenarnya untuk prospeknya memang ya cukup menjanjikan ya untuk CPO di Indonesia ya di industri kelapa sawit. Kenapa ya? Karena memang Pak Presiden Prabowo pun juga pengen ya meningkatkan untuk penggunaan kelapa sawit ya dari sisi CPO-nya ya. Contohnya ke biodiesel ya, biodiesel yang B40 itu kan juga harapannya kan juga permintaan dari CPO dalam negeri itu bisa meningkat dari situ. Kalau nggak salah itu nanti bisa menambah sekitar 1 sampai 1,7 juta ton itu per tahun. Nah, jadi dari situ sebenarnya cukup oke ya untuk CPO. Cuman kalau secara globalnya itu permintaannya rendah, ya harga CPO juga bisa turun gitu. Oke, sepertinya pernah baca ya untuk laba tahun berjalannya. Oke, coba saya cari-cari dulu, Pak. Oke, nah di sini ya. Nah, untuk realisasinya, Pak, jadi untuk kinerja tahun 2024 kemarin ya, jadi perusahaan itu punya target penjualannya di angka 63,5 miliar, Pak. Ya, ternyata secara realisasi itu bisa lebih bagus, tipis ya, 100,12% ya, di 63,57 miliar. Nah, gimana dengan laba tahun berjalannya? Laba tahun berjalannya juga lebih bagus dari target perusahaan ya, di 27,1 miliar atau pencapaiannya 100,59% dari target sebelumnya. Nah, gimana dengan prospek tahun ini? Prospek tahun ini, ya, perusahaan itu punya target penjualan ya, itu sampai ke 66, Pak, 66,7 miliar gitu ya. Gimana dengan laba bersihnya, laba tahun berjalannya? Itu targetnya sampai 28,4 miliar. Jadi kalau kita melihat proyeksinya dari perusahaan ya sebenarnya bagus gitu ya. Sebenarnya bagus ya karena dari sisi penjualan sama laba bersihnya itu ada kenaikan dibandingkan tahun 2024. Nah, cuman nanti tetap ya karena prospek atau pandangan manajemen ini kan juga tetap melihat dari harga CPO ya, permintaan CPO akan seperti apa ya dari sisi industrinya ya, ke tandan buah segarnya juga itu seperti apa. Nah, itu kan tetap kita lihat. Dan sampai saat ini itu tadi ya harga CPO sudah turun ya, sudah turun berada di harga yang hampir-hampir mirip gitu ya dengan tahun 2022. Jadi ya menurut saya kalau misalkan optimis gitu ya, itu bisa melihat ya optimis juga seperti proyeksinya dari manajemen gitu ya. Cuman kalau kita mau lihat secara realita ya harga CPO turun. Nah, jadi mungkin nanti bisa cek juga ya kinerja Q2-nya akan seperti apa. Kalau misalkan turunnya cukup signifikan, jadi berarti itu memang ya karena harga CPO-nya ini yang turunnya cukup lumayan ya dari 4.600-an itu ke 3.800 gitu. Ya seperti itu sih Pak Dodi ya. Semoga bisa terjawab ya untuk PTPS ini ya. Jadi
Ya kinerjanya naik karena harga CPO yang bagus ya di Q1 dan secara prospeknya mungkin nanti di 2026 ya itu nanti cukup oke juga. Untuk prospek tahun ini dari manajemen ya proyeksinya bisa naik. Ya, cuman kalau kita ngelihat harga CPO saat ini lebih rendah gitu, dibandingkan akhir tahun 2024 ataupun awal tahun 2025 ini. Ya, baik, ya sama-sama ya Pak Dodi ya semoga bisa bantu ya. Karena kemarin tanya di diskusi ya, ini sekalian ya karena memang ini niatnya gitu ya Pak. Siapa tahu nih Pak Dodi join gitu ya, jadi sekalian tak jawab gitu. Ternyata memang join. Oke, baik Bapak Ibu semuanya ya. Ini sebenarnya pertanyaan di kolom chat banyak banget ya, udah banyak banget. Cuman memang kita waktunya itu sampai setengah 9 ya Bapak Ibu. Dan ini kita sudah lebih 8 menit ya, lebih 8 menit. Jadi mungkin kita bahas ya di minggu depan ya beberapa pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, cuman mungkin saya mau bahas sekilas-sekilas aja ya emiten yang mungkin sudah saya pelajari ya. Nah, terkait Toba di GIK ini secara keseluruhan ya nanti kita coba bahas. Nah, kemudian kalau untuk Adro ini ya dari Bu Wayan Suyanti untuk Adro ini karena dia mau bebek Bu. Ya. Dia Adro ini posisi tanggal 16 Mei kemarin itu sampai tanggal 2 Juni itu sedang proses buyback saham itu sampai 4 triliun rupiah. Nah, kemudian ketika RUPS tahunan tanggal 2 Juni itu perusahaan juga mau buyback rencana itu periodenya 1 tahun untuk yang buyback keduanya dan itu jumlahnya juga sama itu 4 triliun. Jadi Adro saat ini ada buyback ya sampai 1 tahun ke depan itu sekitar 8 triliun gitu. Nah itu bagus ya. Jadi bagus nanti untuk haknya investor kalau buyback itu kan otomatis jadi pertanda ya bahwa manajemen ya atau perusahaan ini ya dari sisi manajemennya optimis dengan fundamentalnya perusahaan gitu. Dan biasanya ada penjelasannya juga bahwa buyback ini dilakukan karena harga saham saat ini nggak mencerminkan gimana dengan fundamental perusahaan yang sebenarnya. Nah, kemudian juga nih kalau misalkan ada buyback itu kan biasanya saham beredar kan berkurang ya karena masuk ke saham treasury ya. Ya, karena ada peralihan gitu ya dari eh, publik gitu dari publik itu masuk ke saham treasury. Nah, saham treasury ini kan nggak dibagi atau nggak dapat jatah dividen. Ya, nggak dapat jatah dividen. Yang dapat itu ya seperti kita ya retail ataupun pengendali utama gitu. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu yang masuk ke treasury banyak, ya kita dapat porsinya itu lebih gede gitu. Ya, lebih bagus ya untuk dividennya. Ya seperti itu ya Bu Wayan ya secara sekilas untuk Adro ya. Oke, di dua retail sudah kita bahas ya. Oke, kemudian ini eh, Pak Warlan ya, ini terkait MAPA, kira-kira pengaruh tidak terhadap barang branded Cina yang bakal mencari market selain Amerika. Oke, ini belum kita coba cek ya, Pak Warlan ya. Cuman kalau untuk MAPA ini memang tadi sempat turun cukup lumayan ya, sekitar 6%-an ya. Nah, nanti coba saya coba cek lagi ya, dan kita nanti coba bahasnya di diskusi saham karena tadi ada yang bertanya juga yaitu dari Pak Subur ya. Nanti kita coba cek lagi gitu. Nah, kemudian ini dari Pak Kevin ya. Bang Antara mau injek dana ke Garuda, bagaimana pendapat? Untuk injek dana ke Garuda tetap bagus ya Pak. Karena di situ kan pengennya kan itu kan Danantara kan perusahaan-perusahaan yang masuk ke bagiannya Danantara kan ya kinerjanya bagus ya. Dan kalau kita lihat Garuda Indonesia masih rugi ya kita negatif. Ya, jadi dengan adanya injek tersebut ya biar operasionalnya ini perusahaan ya dari sisi hutang-hutangnya ya itu sudah mulai berkurang gitu. Itu bagus ya bagus untuk eh, Garuda Indonesia. Nah, cuman untuk kedepannya kan kita belum tahu pasti ya Pak apakah memang perusahaan secara penuh bisa mencetak laba bersih karena sampai saat ini masih rugi. Senggol Antam ini masih banyak juga ya. Ya senggol Antam ya untuk Antam ya karena harga emas yang sangat bagus ya. Harga emas sangat bagus, posisi Q1 untuk nikelnya itu juga naik, bisnis nikelnya naik. Kenapa kok nikel Antamnya naik padahal harga nikel secara global turun? Karena pada Q1 2024 penjualan ekspornya
atau penjualan nikelnya Antam itu terkendala, belum dapat izin ya Pak Ramos ya. Jadi itu baru terrealisasi pada kuartal keduanya gitu. Makanya pas Q1 segmen nikelnya Antam sangat bagus ya untuk posisi tahun 2025 ini. Kemudian dengan Antamnya dari sisi emasnya juga sangat-sangat bagus ya. Harga emas masih di 3 ribuan ya, karena tahun 2024 kan di sekitar 2.700 itu paling tertinggi. Jadi seharusnya tahun ini masih masih sejalan ya kinerjanya ya, untuk Antam ya secara tahunan ya, secara tahunan. Terkait dengan royalti, royalti untuk nikelnya ada kenaikan ya, royalti kenaikan itu juga bisa uh, membuat labanya tergerus. Cuman untuk yang emasnya, menurut saya nggak kena ya. Kenapa? Karena untuk Antam ini kan dia beli ya, beli emas yang itu diproses emas batangan. Nah, yang kena tarif royalti itu bukan emas yang emas batangan ya, tapi itu emas yang dari tambang sendiri ya produksinya. Nah, produksinya Antam ini kan ya kecil, kecil banget gitu. Nah, kemudian di investor sudah lepas sama dalam portofolionya. Nah, untuk saham market ini ya di portofolionya dari Pak siapa ya? Ini iPhone ya. Itu bisa cek ya, Pak. Itu diikuti saja di investor portofolio ya, kondisinya seperti apa gitu untuk market ini. Oke, terkait ini dari Pak DPC bahas Telkom. Oke, untuk Telkom saya belum terlalu mengikuti ya untuk saat ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Eh, yang beberapa hal yang bisa saya jawab ya. Nah, ini ada beberapa yang belum saya jawab. Nah, nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu ada saham Toba, saham DGIK, ya, kemudian tadi ada MAPA juga ya, MAPA. Itu nanti kita bahas di diskusi saham juga karena ada yang tanya. Kemudian Garuda Indonesia tadi sudah sekilas ya, nanti mungkin saya jawab aja. Sama Telkom. Nah, itu mungkin nanti kita bahasnya itu untuk minggu depan. Mungkin mungkin dari tim bisa ini ya, bisa screenshot juga ya. Ya, atau ada ya, nanti oh iya ada ininya ya. Sebentar ya. Kalau saya punya catatannya langsung. Oke, baik itu Bapak Ibu semuanya ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya di Weekly Market Outlook dari The Investor ya. Oke, ini mungkin sekilas ya. Oke, ini masih menarik nih. Yang untuk Garuda itu dibahas GMFB saja. GMFB hari ini mengalami arah ya. Kalau kita lihat sentimen untuk GMFB itu sendiri sebenarnya nggak ada ya. Itu sudah coba saya cek di ketentuan informasi atau sentimen dari berita nggak ada. Cuman apakah itu bagus untuk GMFB? Yaitu harga sahamnya arah gitu ya. Sahamnya arah hari ini. Nah, jadi kalau misalkan induknya itu bagus ya, itu ada injek dana, ya otomatis kalau misalkan penerbangan-penerbangan atau dari pesawat-pesawatnya Garuda Indonesia itu semakin membaik gitu ya, dari sisi penerbangan semakin bagus. Nah, GMF itu kan dari sisi pemeliharaannya, dari sisi MRO-nya itu kan bisa kena sentimen positif ya dari semakin banyaknya pesawat-pesawat yang Garuda Indonesia jalankan gitu, atau mungkin dari sisi perawatannya semakin banyak. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi ya Pak, jadi kalau misalkan kinerja Garuda Indonesia semakin bagus, ya permintaan untuk layanan dari GMFB ini juga bisa meningkat. Gitu. Jadi nanti dari sisi pendapatan GMFB itu juga bisa mengalami kenaikan. Ya, secara sekilas seperti itu Pak, ya untuk GMFB ya, untuk Pak Kevin Suar. Ya baik, itu Bapak Ibu semuanya ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya. Sama-sama ya Pak Dodi dan juga Pak Ramos. Ya, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang malam hari ini udah hadir ya mengikuti weekly market outlook dari The Investor ini. Nanti sampai jumpa di minggu selanjutnya ya. Nanti kita bahas ya sama ya seperti tadi pergerakan IHSG dan outlooknya ke depan kira-kira seperti apa sama emiten-emiten yang ditanyakan tadi. Gitu. Oke, baik itu Bapak Ibu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.